Peringatan. Video ini mengandung cerita dengan tindakan kekerasan di luar batas kemanusiaan. Harap bijak mendengarkan dan jika tidak kuat silahkan skip video ini. Di sebuah distrik kumuh bernama Kowloon di Hong Kong, tinggallah seorang perempuan yang namanya disamarkan sebagai Ah Fong di sebuah flat di distrik tersebut. Pada bulan Mei tahun 1999, di usianya yang ke-14 tahun, Ah Fong berkali-kali mengalami mimpi buruk setiap malam. Mimpi itu bahkan sudah ia alami lebih dari seminggu. Di dalam mimpinya, Ah Fong bertemu dengan hantu perempuan yang meninggal karena diikat dengan kabel listrik dan disiksa sampai mati. Mimpi-mimpi itu terus datang setiap malam, membuat Ah Fong takut untuk tidur malam dan bahkan tinggal di flatnya tersebut. Mimpi buruk itu diceritakan Ah Fong kepada pacarnya yang bernama Chan Manlok. Namun Chan Manlok tampaknya tidak bisa memberikan solusi atas mimpi buruk yang dialami oleh Ah Fong. Setelah bermalam-malam terus mengalami mimpi buruk saat tidur di flatnya, Ah Fong sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut. Di usianya yang masih 14 tahun ketika itu, Ah Fong memilih mendatangi kantor polisi dan mengadukan masalah yang ia alami. Kedatangan Ah Fong ke kantor polisi tampaknya tidak disambut baik. Ah Fong menceritakan mimpinya kepada polisi dan mengeluhkan hari-harinya yang amat buruk karena mimpi-mimpi tersebut. Polisi yang melayani Ah Fong hanya menganggap cerita Ah Fong sebagai bualan saja. Apa yang diceritakan Ah Fong hanya dinilai sebagai bualan anak remaja yang takut tidur karena mimpi buruk. Ah Fong saat itu bersikukuh bahwa mimpinya itu bukan sekedar mimpi biasa. Ia menceritakan secara detail tentang apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Seorang anak remaja berumur 14 tahun yang bisa menceritakan tentang penyiksaan terhadap seorang perempuan dengan detail, membuat polisi curiga. Namun hingga detik itu, polisi masih menilai apa yang diceritakan Ah Fong hanya omong kosong belaka. Ah Fong mendesak polisi untuk datang ke flatnya. Melihat Ah Fong yang memaksa polisi untuk datang ke sana, polisi memilih menurutinya untuk menghibur gadis remaja tersebut. Setelah sampai di flat milik Ah Fong, polisi mulai melakukan pemeriksaan. Polisi melakukan penggeledahan kacang-kacangan untuk memuaskan permintaan Ah Fong. Awalnya tidak ada yang mencurigakan di flat Ah Fong tersebut. Hanya sebuah flat kecil yang kumuh dan berantakan karena ditinggali oleh remaja perempuan seperti Ah Fong dengan pacarnya. Polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Flat milik Ah Fong terlihat unik karena penuh dengan memorabilia Hello Kitty, mulai dari spray dan gorden hingga handuk dan peralatan makan. Semuanya memiliki tema Hello Kitty. Saat masuk ke kamar Ah Fong, polisi kembali menemukan nuansa Hello Kitty di kamar tersebut. Polisi melakukan pemeriksaan di kamar Ah Fong dan tidak ada yang aneh di sana. Namun ada seorang polisi yang tertarik dengan boneka Hello Kitty dengan kaki ikan duyung, yang tampak kotor, lusuh, dan ada bekas jahitan di boneka itu. Saat memegang boneka tersebut, polisi merasakan sesuatu yang janggal di boneka itu. Laporan Ah Fong yang awalnya dikira polisi sebagai lelucon dengan cerita mimpi buruknya, sekarang telah berubah menjadi cerita yang amat mengerikan. Saat jahitan boneka Hello Kitty itu dibuka, polisi menemukan tengkorak manusia di dalamnya. Penemuan yang mengejutkan itu sontak membuat semua orang kaget. Polisi segera mengamankan Ah Fong dan flat miliknya. Fan Manyi, ia adalah seorang perempuan yang menjalani kehidupan berat sejak ia masih kecil. Sejak usia masih amat kecil, Manyi sudah ditelantarkan keluarganya. Ia menjalani kehidupan berat di jalanan. Menginjak usia remaja, pergaulan Manyi di jalanan membawanya ke dalam kehidupan yang gelap. Manyi menjadi seorang pecandu narkoba dan bekerja sebagai wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manyi melalui masa remaja hingga usia dewasa mudanya sebagai seorang pecandu narkoba. Ia membiayai kecanduannya itu dengan bekerja sebagai seorang wanita penghibur atau PSK di sebuah klub malam. Sebagai wanita penghibur,
Manyi yang juga biasa dipanggil Ahmad ini seringkali mendapatkan pelanggan tetap. Hingga suatu hari di tahun 1997, Manyi bertemu dengan Chan Manlok dan melayani laki-laki itu. Chan Manlok yang puas dengan layanan Manyi akhirnya menjadi pelanggan tetap Manyi. Chan Manlok dan Manyi sering menghabiskan waktu bersama untuk bercinta dan mengkonsumsi narkoba berdua. Hubungan mereka berjalan baik selama 2 tahun. Hingga pada suatu hari di bulan Maret tahun 1999, saat mereka tidur bersama, Manyi melihat dompet Manlok di meja, karena saat itu Manyi tengah membutuhkan uang lebih untuk keperluannya dan anak laki-lakinya, membuat ia nekat memeriksa dan mengambil dompet itu saat Manlok tengah tertidur. Manyi mengambil dompet yang berisi uang sebesar $4.000 Hong Kong. Chan Manlok adalah seorang anggota gangster di Hong Kong. Chan Manlok cukup terkenal di dunia bawah tanah dan kelompok mafia lokal di Hong Kong. Chan Manlok juga bekerja sebagai penjual narkoba dan menjadi lintah darat dengan jaringan koneksi yang cukup luas di Hong Kong. Saat tahu wanita penghibur yang menjadi temannya mencuri dompetnya, Chan Manlok amat marah besar. Ia menemui Manyi dan mengancam perempuan tersebut. Manyi yang takut karena tahu siapa Chan Manlok akhirnya mengembalikan dompet Chan Manlok beserta uang $4.000 yang menjadi isinya. Manyi bahkan juga membayar $10.000 kepada Chan Manlok sebagai uang tambahan dan tanda permintaan maaf atas kesalahannya. Namun sebagai seorang lintah darat, Chan Manlok tidak puas dengan apa yang diberikan Manyi. Ia meminta beberapa ribu dolar lagi kepada Manyi sebagai bunga. Namun Manyi menyatakan tidak sanggup membayar uang tambahan untuk bunga itu. Chan Manlok yang kesal karena Manyi tak menyanggupi permintaannya, menyuruh 2 anggotanya yang bernama Leng Xingqiu dan Leng Wailun untuk menculik Manyi. Perempuan itu kemudian diculik Xingqiu dan Wailun pada bulan Maret tahun 1999. Chan Manlok berencana menjadikan Manyi wanita penghibur di bawah kendalinya. Uang hasil pekerjaan Manyi akan ia ambil untuk membayar seluruh uang tambahan atau bunga yang ia minta kepada Manyi. Namun karena aksi penculikan yang dilakukan Xingqiu dan Wailun menyisakan banyak memar di tubuh Manyi, membuat Manyi tidak menarik di mata laki-laki pelanggan wanita penghibur atau PSK. Kesal karena rencananya gagal, Chan Manlok dengan 2 anggotanya memilih menyekap Manyi di flat miliknya di Granville Road, Hong Kong. Penyekapan itu adalah awal mula tindakan biadab mereka bertiga kepada Manyi yang menjadikan warga Hong Kong geger setelah semuanya terbongkar. Saat Ah Fong pulang ke flat tersebut, ia kaget melihat keberadaan Manyi yang amat miris di sana. Namun Ah Fong tak bisa membantu, ia juga tidak ingin ikut campur dengan apa yang Chan Manlok lakukan. Saat itu Ah Fong melihat Chan Manlok menendang kepala Man Yi sekitar 50 kali dan bertanya bisa atau tidak Manyi membayar uang yang diminta Chan Manlok. Namun Manyi saat itu tidak bisa menjawab apapun. Ah Fong kemudian disuruh oleh Chan Manlok untuk melakukan hal serupa, dan ia menurutinya. Ah Fong bahkan juga ikut menyiksa Manyi seperti mereka bertiga menyiksa Manyi. Ah Fong sebenarnya tidak membenci Manyi ataupun punya masalah pribadi dengan Manyi. Ia hanya ingin merasakan sensasi apa yang dirasakan Chan Manlok, Xingqiu dan Wailun saat menyiksa Manyi. Dan Ah Fong mengaku merasa senang saat menyiksa Manyi. Ah Fong sendiri disebut sebagai pacar Chan Manlok dan mereka tinggal bersama. Namun banyak orang meyakini bahwa remaja 14 tahun itu adalah wanita penghibur bagi Chan Manlok yang juga bekerja sebagai PSK. Berdasarkan kesaksian para pelaku dan juga Ah Fong, Manyi menjadi objek hiburan baru bagi Chan Manlok, Xingqiu dan Wailun. Saat mereka bosan dan membutuhkan hiburan yang berbeda, mereka akan menghampiri Manyi dan menyiksanya untuk mencari hiburan. Mereka juga menyiksa Manyi saat sedang mabuk narkotika. Di dapur flat milik Chan Manlok terdapat banyak peralatan yang digunakan untuk menyiksa Manyi.
Mereka terkadang membakar sedotan dan menyundutkannya ke kulit Manyi hingga Manyi berteriak kesakitan. Mereka juga suka melelehkan lelehan plastik yang terbakar ke kaki Manyi hingga kulitnya terkelupas. Manyi akan berteriak dan merintih menahan rasa perih dan sakit. Mereka juga suka menyemprotkan saus cabai ke bekas luka di kulit Manyi dan menyiramkan saus tiram ke wajah Manyi. Tak terbayangkan seberapa besar rasa sakit yang diterima Manyi akibat penyiksaan itu. Di kesempatan lain, mereka bertiga juga sering memukul Manyi dengan batang logam atau plastik, membakar kaki Manyi dengan api, atau juga menyetrum Manyi dengan kabel bertegangan listrik. Mereka terkadang memaksa Manyi memakan kotoran manusia dan meminum air kencing mereka. Jika Manyi memuntahkan kotoran manusia atau air kencing yang ia minum, maka Manyi akan disiksa lebih keras lagi oleh para pelaku. Lebih gilanya lagi, mereka memaksa Manyi untuk terlihat senang dan ikut tertawa saat mereka menyiksanya. Jika Manyi menunjukkan ekspresi yang berbeda, maka Manyi akan terus disiksa dengan lebih keras. Saat tidak menyiksa Manyi, perempuan itu akan diikat dan dibiarkan tak sadarkan diri di lantai. Manyi juga pernah digantung dengan suatu kait di langit-langit salah satu ruangan di flat milik Chan Manlok itu, dan dibiarkan menggelantung semalaman. Saat Manyi tidak disiksa, mereka akan mengajak Manyi untuk bersama-sama memakai narkotika. Saat mereka sedang berhasrat dengan perempuan, mereka akan memperkaos Manyi untuk memuaskan nafsu mereka. Setelah sebulan lebih mengalami penyiksaan yang tidak kunjung berhenti, Manyi akhirnya menyerah kepada kehidupan. Pada suatu pagi, saat Ah Fong bangun dari tidurnya, ia melihat Manyi terbujur kaku di lantai. Awalnya Ah Fong mengira kalau Manyi hanya pingsan biasa. Namun karena Manyi tak kunjung sadar, Ah Fong mencoba membangunkannya. Di saat itu ia menyadari kalau Manyi sudah tidak bernyawa. Ah Fong kemudian melaporkannya kepada Chan Manlok. Chan Manlok menduga Manyi meninggal karena overdosis narkotika. Ia bersama dua anggotanya memindahkan Manyi ke dalam bak mandi, kemudian mereka memotong-motong jasad Manyi dengan gergaji. Mereka juga merebus daging dan isi perut Manyi untuk menghentikan pendarahan dan memperlambat proses pembusukan daging Manyi. Daging-daging itu kemudian dibuang bersama sampah mereka yang lain. Xing Chou dan Wai Lun juga membawa daging Manyi saat meninggalkan Val Chan Manlok dan Ah Fong. Daging-daging Manyi mereka jadikan makanan anjing liar. Namun anehnya, khusus tengkorak Manyi, mereka malah menyimpannya. Boneka duyung Hello Kitty yang ada di flat itu mereka sobek dan kemudian tengkorak Manyi mereka simpan di sana. Mereka kemudian menjahit lagi boneka tersebut. Dengan demikian, mereka mengira sudah berhasil melenyapkan Manyi dan menghilangkan jejak-jejak tindakan biadab mereka. Setelahnya semua kembali berjalan secara normal. Kehidupan Ah Fong, Chan Manlok, Xing Chou dan Wai Lun berjalan baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun tak berapa lama, Ah Fong tiba-tiba dihantui mimpi buruk setiap malam. Ia didatangi arwah Manyi yang ingin menuntut balas atas tindakan mereka. Ah Fong awalnya mengabaikan mimpi-mimpi itu. Namun karena terus datang setiap malam, Ah Fong mulai merasa risih dan bahkan takut untuk tidur. Gadis itu sepertinya tidak mengetahui bahwa tengkorak Manyi ada di dalam boneka Hello Kitty duyung di dalam kamarnya. Ah Fong tampaknya juga tidak tahu bahwa setiap malam ia tidur bersama tengkorak Manyi di flat tersebut. Hingga pada satu titik, Ah Fong tak kuat lagi menerima teror Manyi yang datang ke dalam mimpinya. Ia memilih mendatangi kantor polisi dan menceritakan mimpinya tersebut. Meski awalnya polisi mengira Ah Fong hanya membual, namun gadis itu memaksa polisi untuk datang ke flatnya yang juga merupakan flat milik Chan Manlok. Polisi datang ke sana dan menemukan tengkorak Manyi di boneka Hello Kitty duyung milik Ah Fong. Polisi kembali melakukan penggeledahan lebih serius di flat tersebut dan menemukan beberapa organ dalam manusia milik Manyi.
Ah Fong kemudian diamankan dan Chan Manlok kemudian ditangkap dan dimintai kesaksiannya. Dari keterangan Chan Manlok, Xing Chou dan Wai Lun juga ikut ditangkap. Hingga akhirnya mereka semua mengakui perbuatan keji dan biadab mereka terhadap Manyi. Hong Kong dibuat geger dengan terbongkarnya perbuatan keji mereka. Wilayah dengan tingkat pembunuhan yang tergolong rendah itu mendadak ribut membicarakan kasus Manyi tersebut. Ketika persidangan berlangsung, para pelaku mengatakan bahwa Manyi meninggal karena overdosis narkotika berjenis metafetamin. Namun para ahli medis menduga kematian Manyi bukan karena overdosis, tetapi karena luka-luka di tubuh Manyi yang menyiksa gadis itu, hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meninggal dunia. Namun karena banyak bagian tubuh Manyi yang tidak ditemukan, tuduhan bahwa Manyi meninggal karena penyiksaan tidak cukup kuat untuk membuat para pelaku dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana. Mereka didakwa dengan pasal penyiksaan dan pembunuhan tidak direncanakan, dengan hukuman maksimal seumur hidup. Namun mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan 20 tahun penjara. Semua masyarakat Hong Kong marah akan keputusan pengadilan tersebut, dan merasa keputusan itu sangat tidak adil untuk Manyi. Sementara Ah Fong mendapatkan perlindungan pengadilan dengan hukuman berbeda, karena ketika kasus ini terjadi, ia masih berusia 14 tahun atau masih berada di bawah umur. Itulah kisah pilu kehidupan Manyi. Seorang perempuan yang sejak kecil ditelantarkan keluarganya, hingga ia harus hidup keras pada masa kanak-kanaknya, yang membawanya menjadi seorang pecandu narkoba dan menjadi wanita penghibur atau PSK. Di akhir hayatnya, pada usia 23 tahun, ia harus merasakan dan menahan siksaan yang luar biasa, hingga akhirnya ia tak sanggup bertahan dan menyerah dengan keadaan. Manyi meregang nyawa dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Manyi meninggalkan seorang putra yang masih sangat kecil saat itu. Kasus Manyi ini kemudian dikenal dengan nama The Hello Kitty Murder.